guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Apapun yang menjadi kesulitan kalian ya, mudah-mudahan bisa segera terselesaikan. Oke? Di kesempatan kali ini, Clarissa akan ajak kalian buat general reading lagi. Dan dimana yang kita tahu bahwa yang kita lakukan sekarang menyangkut energi banyak orang, jadi bisa resonate bisa tidak, bisa vice versa atau terbolak-balik bisa tidak ya. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jadi saran dari aku lebih ambil saja sisi positifnya ya, dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk tema video kali ini, ya. Siapakah yang akan berusaha banget menghubungi kamu kembali? Nah, jadi siapakah yang akan berusaha banget ya buat menghubungi kamu kembali dalam waktu dekat? Oke, langsung saja kita akan lihat siapakah dia. Seseorang yang akan berusaha banget, berusaha banget ya buat menghubungi kamu kembali. Siapakah dia? Seseorang yang akan berusaha banget buat menghubungi kamu kembali. Siapakah dia? Seseorang yang akan berusaha banget buat menghubungi kamu kembali. Oke. Di sini ada Six of Pentacle ya. Clarissa bisa merasakan ya kalau orang ini sebenarnya ya sempat menghindar dan tanpa kabar ya. Di sini juga aku merasa kamu ini nggak tahu alasannya ya. Tiba-tiba orang ini seolah-olah menjauh dari kamu, menghilang tanpa komunikasi, sedangkan kamu tidak tahu sebab dan alasan yang jelas kenapa buat dia menghindari kamu. Clarissa juga bisa merasakan ya, beberapa di antara mereka memang orangnya pekerja keras, tapi beberapa di antara mereka ada juga yang memang sudah memiliki keluarga atau sudah memiliki pasangan sah. Sehingga ya orang ini masih belum bisa ya memberikan penjelasan tentang alasan dia kenapa dia menjauhi kamu. Karena memang yang aku rasakan di sini beberapa tuh terlalu berdiling dengan pekerjaan. Karena memang porsi kerjanya jauh lebih banyak daripada biasanya. Dan beberapa juga aku melihat ya, ada yang sedang fokus dengan pasangan sahnya, ada juga yang sedang fokus dengan keluarganya. Dia sengaja membatasi diri untuk tidak terlalu banyak berinteraksi sama kamu ya, agar tidak menimbulkan kecurigaan yang nantinya akan menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Dan memang ya sebenarnya orang ini ada rasa salah, ada rasa dosa ke kamu. Karena ya dia nggak menghubungi kamu ya, tiba-tiba langsung ghosting, ngilang gitu aja tanpa sebab dan alasan yang jelas. Tapi aku merasa bahwa cinta dia ke kamu ini nggak berubah kok. Hanya saja keadaan yang memaksakan dia untuk nggak komunikasi sama kamu dulu. Jadi ya dia berharap bahwa kamu masih bisa setia menanti dia. Karena dalam waktu dekat orang ini akan berusaha menghubungi kamu ya, berusaha menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa tuh juga ada ya yang mereka sengaja nggak menghubungi kamu ya karena ada hal yang membuat dia ngerasa kecewa sama kamu ya. Mungkin kamu terlalu cemburu sama dia, mungkin kamu terlalu berpikir berlebihan ya tentang dia. Sehingga membuat orang ini jadi merasa bahwa ya udah deh, aku bakal ngejauhin kamu dulu ya sampai kamu benar-benar bisa introspeksi diri tentang apa yang harus diperbaiki, tentang apa yang membuat aku merasa kecewa sama kamu. Jadi harapan dia setelah dia menghindar dari kamu ya, harapan terbesarnya adalah kamu bisa introspeksi diri gitu loh, apa yang membuat dia ngejauhin kamu gitu loh. Karena di sini yang aku rasakan dia masih sayang sama kamu, masih ingin kembali sama kamu, tapi dia ingin memberikan suatu pembelajaran ya, agar kedepannya ya kamu tidak begitu baper ya, kamu tidak terlalu overthinking dan kamu nggak cemburu berlebihan gitu loh. Karena ya dia suka ya
sama kamu yang cemburu. Artinya kan kamu sayang sama dia. Tapi apapun yang berlebihan tentunya membuat dia pada akhirnya nggak akan nyaman sama kamu. Dan seperti ini yang terjadi ya. Di sini juga aku melihat ya, kebanyakan di antara mereka ini masih berharap besar sama kamu. Karena ya hanya kamulah satu-satunya seseorang yang bisa mengerti akan keadaan dia banget. Hanya kamulah satu-satunya seseorang yang memang mencintai dia dengan apa adanya ya. Makanya sejauh apapun kalian dipisahkan, kamu pastinya nanti akan dipertemukan sama dia dalam satu circle yang sama. Yang sama-sama masih mencintai, yang sama-sama tidak rela untuk meninggalkan satu sama lain. Karena pada dasarnya aku sadar ya, dia butuh kamu dan kamu juga masih butuh dia gitu loh. Jadi kalian masih sama-sama saling membutuhkan. Cuman ya kita sebagai pasangan juga harus bisa ya menghargai keadaan dia gitu loh. Karena tidak bisa disamakan antara keadaan kita dan keadaan dia gitu loh. Tentu ini sudah konteksnya berbeda gitu loh. Karena memang terutama bagi mereka yang sudah memiliki keluarga, tentu ini adalah tantangan terberat ya, menjalani hubungan yang beresiko. Tentunya banyak sesuatu hal yang harus dia pertimbangkan sebelum dia melangkah yang begitu dalam. Intinya dia masih sayang sama kamu ya. Dia masih rindu banget sama kamu. Bahkan saat ini aja beberapa di antara mereka itu mikir banget ya, kamu gimana ya perasaan kamu saat ini? Apakah kamu cari yang baru? Apa mungkin kamu sedang sedih? Aku ngerasa bersalah banget nih sama kamu karena ya aku ngilang gitu aja tanpa sebab dan alasan yang jelas. Jadi seperti itu. Di sini sih memang aku ngerasa ya, kamu dapat kebahagiaan banget tuh dari ini orang ya, karena ya secara nggak langsung orang ini tahu ya apa yang kamu butuhkan ya, dan orang ini tahu apa yang kamu inginkan. Jadi ya aku ngerasa kamu dibuat nyaman banget memang sama dia gitu loh. Tapi rasa ini juga seimbang dengan rasa kekhawatiran kamu, karena sejujurnya aja rasa sayang kamu saat ini begitu besar buat dia. Sehingga ketika dia sedikit aja tanpa kabar ataupun ada sedikit perubahan, itu yang memicu pikiran kamu ya menjadi negative thinking ya. Takut apabila dia udah gak cinta lagi sama kamu ya. Takut apabila dia sudah menghadirkan orang baru di dalam kehidupannya. Padahal yang aku rasakan dia karakternya bukan seperti itu. Dia ini orangnya berkualitas. Dia orangnya gak mudah memberikan hati kepada siapapun tanpa ada unsur rasa nyaman dan cinta. Jadi bersyukurlah kamu ketika dia mencintai kamu, ketika dia kejar-kejar kamu, yaitu tandanya ya dia sangat cinta banget sama kamu. Kalau nggak cinta, ya nggak mungkin juga beberapa di antara mereka mau menjalani cinta yang pada dasarnya ini adalah sebuah hubungan yang sangat beresiko, yang bisa saja mengancam kondisinya dia. Tapi itu tetap dia lakukan. Kenapa? Ya karena dia mencintai kamu. Cinta yang benar-benar dari hati. Gitu ya. Orang ini nantinya ya, dia akan berusaha banget buat menghubungi kamu. Jadi kayak seolah-olah dia memohon-mohon ya, meminta-minta ya, mengemis-ngemis kayak minta maaf ke kamu gitu loh. Please maafin aku dong gitu. Karena ya aku tuh masih sayang sama kamu. Cuman kamu gak tahu sih keadaan aku kemarin kayak apa gitu. Jadi orang ini nantinya akan menjelaskan tentang detailnya dia kenapa ya dia menghilang, ghosting tanpa sebab dan alasan yang jelas gitu ya. Cuman memang orang ini tuh dia memang sebelumnya pernah ya terjebak dalam situasi yang seperti ini. Cuman menurut aku ini adalah titik terberatnya dia. Sehingga mau gak mau, ya udah ini adalah jalan yang terbaik untuk dia menjaga jarak dulu sama kamu. Jadi kayak gitu. Oke? Kita lihat lagi ya sekarang. Oke? Aku tarik dulu energinya ya. Minta jempol dan komennya dong ya buat kalian yang masih mau melanjutkan ini ya. Ya, biar aku semangat lagi. Oke, yang akan berusaha banget buat menghubungi kamu kembali. Kita lihat siapakah dia yang akan berusaha banget buat menghubungi kamu kembali
dalam waktu dekat. Oke, thank you. Ini energi yang cukup dalam, ya. Energi yang dalam banget. Aku melihat ya, beberapa di antara mereka ya pergi meninggalkan kamu di saat kamu masih ngerasa sayang sama dia, gitu loh. Karena aku melihat orang ini pada saat hadir di dalam kehidupan kamu, ya, di awal dia merupakan sosok seseorang yang baik, ya. Dia orangnya perhatian dan bertanggung jawab. Sampai pada akhirnya yang semula kamu ngerasa ragu, kamu jadi ngerasa yakin sama dia, gitu loh. Karena ya memang sosok seseorang yang seperti inilah yang kamu idam-idamkan, ya. Yang bisa pengertian banget, yang bisa sayang banget, bisa menerima apa adanya kamu, gitu ya. Dan gak munafik ya, kamu bucin banget pada saat itu kamu sama dia. Bahkan ada yang rela mengorbankan materi, harta, ya, harga diri hanya untuk dia. Karena ya tanpa kamu sadari kamu sudah tertaklukkan ya sama cinta yang telah dia hadirkan di dalam kehidupan kamu. Seiring berjalannya waktu, aku ngerasa orang ini banyak berubahnya. Orang ini juga makin banyak menghindarnya. Sudah tidak perhatian, sudah tidak memberikan komunikasi, cenderung banyak alasan dan drama yang dia buat untuk menghindar dari rasa tanggung jawab kepada kamu, gitu ya. Dan aku bisa merasakan ya, kalau saat ini ya, dia benar-benar sedang berada di situasi yang ya ternyata hidup aku tidak seindah apa yang aku bayangkan gitu loh setelah aku lepas dari kamu. Karena memang beberapa tuh ada yang dia sengaja ya mencoba meninggalkan kamu ya demi mencari kebahagiaan baru. Tapi bukan kebahagiaan yang dia dapatkan, melainkan justru malah kesedihan yang pada akhirnya membuat orang ini tersadarkan ya bahwa nggak ada seseorang yang sespesial kamu, ya nggak ada seseorang yang sebaik kamu, yang membuat dia merasa terpanggil untuk berusaha menghubungi kamu kembali, ya. Terus aku juga melihat ya beberapa di antara mereka tuh ada yang memang sifat dia nggak dewasa, ya. Dia orangnya cenderung suka lari dari permasalahan. Karena beberapa di antara mereka ada yang sempat terlibat sebuah konflik kecil yang akhirnya menjadi besar dan membuat orang ini tuh seolah-olah pergi meninggalkan kamu secara sepihak di saat kamu masih belum mendapatkan kejelasan dan jalan keluar dari masalah yang kamu perdebatkan sama dia. Gitu. Jadi ya sedih sih gitu loh, karena ya bukan ini yang kamu inginkan gitu ya. Yang kamu inginkan adalah penyelesaian masalah biar kedepannya tidak berbuntut panjang. Tapi orang ini beda pola pikirnya sama kamu. Karena aku melihat kamu orangnya dewasa, tegas ya, sudah biasa menghadapi tantangan masalah sebesar apapun. Sedangkan orang ini menurut aku cenderung dengan sifat ketidakdewasaannya dan orangnya pengecut ya, suka lari dari permasalahan gitu. Dalam waktu dekat, beberapa minggu ini aku bisa merasakan jiwa dia akan merasa tergugah, atau mungkin saat ini kamu sudah merasakan ya dia sudah hadir di dalam hidupmu ya. Orang ini kayak merasa menyesal, merasa tergugah hatinya karena sudah bikin kamu ngerasa kecewa banget gitu loh. Di sini juga orangnya selalu ya
sifat emosional dia itu seolah-olah tidak bisa direda sama apapun. Ketika orang ini emosi, ya, jatuhnya tuh dia super duper cuek, ya, super duper ghosting, gitu. Ini sebenarnya bukan pertama kali ya kamu merasakan hal seperti ini. Sebelum-sebelumnya dia juga sering gak dewasa seperti ini. Tapi berhubung kamu saking sayangnya sama dia, ya kamu berusaha ya. Berusaha buta tidak melihat sifat negatifnya dia. Kamu berusaha menerima apapun keadaannya. Tapi ya semakin kamu berusaha mengerti dia, ya, semakin banyak kesedihan yang kamu rasakan, semakin banyak tekanan yang terjadi di dalam diri kamu, gitu ya. Dan aku melihat ya beberapa yang orangnya player berusaha mencari kebahagiaan baru tuh, dia ini pribadi yang kurang bersyukur, ya. Karena sebenarnya apa yang dia inginkan tuh selalu kamu kasih. Perhatian, kasih sayang. Bahkan bantuan materi pun juga ada ya beberapa yang kamu lakukan. Tapi karena dia merasa gak bersyukur, ya, yang membuat hati orang ini jadi seolah-olah selalu ngerasa kurang, ya. Selalu ngerasa diri kamu kurang sempurna. Selalu ngerasa diri kamu ini serba tidak bisa menjadi apa yang dia inginkan. Dan membuat orang ini tuh kayak tergoda sama pencarian cinta yang baru. Tapi balik lagi ya seperti tadi, bukan cinta yang dia dapatkan, tapi justru malah ketidakadilan yang pada akhirnya menyadarkan dia bahwa ya dia ini pribadi yang gak bersyukur banget gitu ya. Sudah ada seseorang yang cinta banget sama dia, tapi dia tetap memandang sebelah mata, meninggalkan secara sepihak. Akhirnya dia mendapatkan karma yang dalam waktu dekat orang ini akan berusaha banget ya buat menghubungi kamu untuk meminta maaf, meminta ampun ya, karena dia udah ngerasa banyak salah dan dosa gitu say ya. Aku akan coba lagi lihat ya yang akan berusaha banget buat menghubungi kamu kembali. Siapakah dia? Wah, ada Queen ya, Queen of Swords. Dia ini orangnya, ya dia orang yang bisa dibilang super perasa. Dia orangnya nggak enakan, ya. Di sini sih aku melihat, ya, kamu sama dia sebenarnya sama-sama saling mencintai satu sama lain, dan kalian berdua juga sebenarnya sama-sama saling membutuhkan. Tetapi karena orang ini memiliki rasa gengsi yang cukup besar, sehingga sebesar apapun bentuk rasa sayang, cintanya dia ke kamu ini, ya tetap ya orangnya berusaha munafik, manipulatif ya, kayak seolah-olah tuh nggak butuh kamu, ya. Padahal di sini yang aku rasakan, ya dia sangat butuh kamu banget gitu ya. Jiwa dia merasa terpanggil untuk mencintai kamu. Aku ngerasa kamu sama dia ini saat ini sudah ada yang memang menjalani hubungan, tapi ada juga yang sekedar pendekatan, ya. Beberapa ada yang orangnya satu circle kerjaan sama kamu, tapi ada juga beberapa di antara kamu yang memang terpisah oleh jarak dan waktu, ya. Bisa beda kota, bisa beda negara, beda pulau, ya. Dan di sini aku melihat ya dalam waktu dekat orang ini akan berusaha buat menghubungi kamu. Ada yang mau dia katakan secara jujur lewat lubuk hati dia yang paling dalam ya, tentang yang sebenarnya gitu ya, perasaan dia yang sesungguhnya ini seperti apa. Jujur orang ini tertutup banget ya, kesannya nggak terbuka, nggak show up, sehingga ya kamu menganggap orang ini tuh sebagai pribadi yang misterius gitu ya, kayak hidup dia itu penuh dengan teka-teki dan tanda tanya gitu loh. Kamu sebagai pasangan tuh kayak nggak tahu gitu loh apa yang apa yang dia inginkan, apa yang tidak dia inginkan. Moodnya juga berubah-ubah gitu ya. Kadang orangnya menyenangkan, tapi kadang juga bisa bikin kamu ngerasa bete. Terus perkataannya tuh juga tajam ya. Mulutnya itu loh tajam ya. Kayak kalau ngomong tuh nggak dipertimbangkan dulu ya, tahu-taunya menyayat hati dan perasaan. Tapi orang ini giliran ya, misalkan
ada satu hal kamu ngomong sedikit kasar aja, dia orangnya sudah baper ya, sudah perasa ya, sudah sakit hati, seolah-olah menganggap kamu ini pribadi yang paling kejam. Wah, orang ini tuh ngerasa ya kalau apa ya, kamu itu yang terlalu ngejar-ngejar dia banget gitu loh. Sehingga orang ini tuh rasa gengsinya semakin besar, rasa jual mahalnya juga nggak bisa ditukar dengan apapun gitu loh. Karena yang aku lihat tuh ya dia cenderung menyepelekan kamu karena dia ngerasa bahwa kamu yang butuh aku, kamu yang cinta aku. Sehingga jatuhnya ya dia ini kayak jadi seenaknya dia sendiri gitu loh. Padahal jika dilihat-lihat nggak seperti itu kok. Kalau kamu pergi meninggalkan dia, pasti orang ini akan ya berusaha effort menghubungi kamu gitu ya, akan berusaha cari-cari kamu. Karena pada dasarnya ya dia nggak bisa hidup tanpa kamu gitu loh. Terus orang ini juga dia sukanya membuang muka ya. Ketika dia ngambek sama kamu, ya seolah itu kayak nggak mau melihat muka kamu, membuang muka, jual mahal, gengsi, ya. Terus juga orang ini tuh orang yang pasif ya. Aku ngerasa kenapa dia pasif, karena cenderung ya ketika ada suatu permasalahan ya, kamu adalah seseorang yang dituntut untuk berusaha mendamaikan ya, kayak kamu yang dituntut untuk menghubungi dia dulu, kamu yang dituntut untuk minta maaf dulu ke dia, padahal ya semerta-merta yang terjadi ini bukan atas dasar kesalahan kamu ya, semata-mata juga karena dia gitu loh. Tapi selalu ya kesalahan ini dilimpah ruahkan ke kamu ya. Dan dalam waktu dekat aku ngerasa ya orang ini akan memohon-mohon sama kamu, dia akan meminta maaf ya, dia akan berusaha keras menghubungi kamu karena ya jadi orang gengsi sih ya, padahal dia nggak siap hidup tanpa kamu gitu loh. Oke, kita lihat lagi yang akan berusaha banget buat menghubungi kamu. Siapakah dia yang akan berusaha banget buat menghubungi kamu? Aku ambil satu ya. Oke. Kalau di sini aku melihat ya, kamu sama dia ini sekarang ya sudah terlibat sebuah hubungan. Artinya kamu sama dia pacaran dong. Kalau nggak pacaran ya udah sama-sama saling dekat atau sudah menikah, sudah berkeluarga. Tapi aku ngerasa bahwa kondisi hubungan kamu saat ini sedang berada di titik yang gak stabil ya. Gak stabil kenapa? Ya karena ada perbedaan sifat, perbedaan karakter, beda cara berpikir ya, beda sisi pandang, yang membuat ya akhirnya terjadilah sebuah konflik gitu ya. Kamu sama dia ya, aku melihat beberapa tuh udah ada yang cukup lama banget nggak terkoneksi, nggak komunikasi ya, nggak telepon-teleponan, nggak chat-chatan lagi sama dia. Bahkan yang lebih parahnya ada yang sampai saling blokir satu sama lain ya. Dia ini juga aku melihat ya, dia orangnya sedikit mendominasi ya di dalam hubungan. Karena menurut aku selain orangnya keras, orang ini juga susah ya menerima penjelasan dari pasangannya. Apa-apa dia putuskan berdasarkan asumsi dia sendiri, tanpa melihat fakta kebenarannya seperti apa ya, tanpa melihat apakah yang dia lihat ini sesuai nggak sama apa yang sebenarnya terjadi. Dia orangnya tipikal yang kayak memutuskan secara sepihak gitu loh, kayak bisa berasumsi gitu loh tanpa melihat fakta. Misalkan ya kamu orangnya egois gitu, padahal dia nggak melihat, nggak bercermin sama diri dia sendiri, padahal dia ego gitu ya. Kamu orangnya nggak dewasa gitu ya,
Dia nggak menyadari, padahal dia juga nggak dewasa gitu loh. Terus di sini juga dalam waktu dekat 1 minggu ini ya, atau mungkin kamu saat ini sudah merasakan orang ini hadir kembali di dalam kehidupan kamu. Dan komunikasi yang sudah cukup lama nggak terjalin tuh bakal terjalin lagi gitu. Memang ini akan menjadi sebuah kisah cinta yang cukup panjang, akan menjadi sebuah hubungan yang amat rumit. Karena ya orangnya nggak mau berubah gitu loh. Dia nggak mau berubah jadi pribadi yang lebih baik. Seandainya saja hati dia merasa tergugah, dia sadar ya bahwa selama ini sifat yang ada di dalam diri dia ini sifat yang gak baik ya, tentu hubungan kamu ke depannya bakal indah, bahkan jauh lebih indah daripada apa yang kamu bayangkan. Karena di sini yang cenderung berubah kamu ya, kamu berusaha menjadi apa yang dia mau, tapi dia egois ya, dia orangnya egois, dia selalu menganggap bahwa diri dia benar. Alhasil ya udah, hubungan kamu jalan di tempat yang gini-gini aja, putus nyambung gak jelas, muter-muter ya, bikin kepala pusing, tensi naik. Wah, orang ini juga ini ya, yang aku lihat tuh mungkin ya beberapa di antara mereka ada yang orangnya pelit, orangnya sedikit perhitungan ya, hitung-hitungan ya, apa-apa tuh dihitung ya, nggak cuma materi aja tapi kebaikan pun juga dihitung gitu ya, kesalahan pun juga dia hitung gitu loh, kayak selalu dia bandingkan dengan diri dia gitu. Kamu dulu tuh sering loh, pernah loh kamu berbuat kesalahan A, B, C gitu, dia suka ngitung gitu. Kalau diri dia yang dibalikin ya, faktanya dibalik, dia marah, dia ngambek, dia baper ya, dia ghosting, ngilang lagi, dan seperti itu seterusnya gitu. Aku bakal lihat lagi ya di sini. Ada yang mau menghubungi kamu ya, berusaha banget buat menghubungi kamu kembali. Siapakah dia? Kalau di sini aku melihat ya, kamu sama dia baru aja putus ya. Kamu sama dia baru aja menjalin hubungan tapi bubar ya. Ada juga yang bisa dibilang kamu sama dia saat ini sudah berada di ujung tanduk gitu loh. Kayak seolah hubungan ini tuh udah gak layak dan gak bisa banget diselamatkan, tapi kamu kayak masih ragu gitu ya, apakah mau meneruskan ataupun mengakhiri sampai di sini. Kamu saat ini sedang terombang-ambing dalam kebingungan, kebimbangan ya. Di satu sisi ya sebenarnya kamu masih sayang, dia pun juga sebenarnya sayang sama kamu. Cuman ya aku ngerasa bahwa yang yang membuat kalian nggak bisa bersatu itu sebenarnya adalah masalah perbedaan pemikiran satu sama lain. Kamu dengan sifat kerasmu, dia dengan sifat kerasnya ya. Kamu orangnya baperan ngambekan, dia juga orangnya itu pemarah, emosinya meluap-luap. Jadi di sini kan udah nggak balance tuh. Jadi aku ngerasa sepanjang perjalanan kedekatan antara kamu dan dia, di awal indah, tapi setelah dijalani, fakta mengatakan ya, hubungan ini tidak seindah apa yang kalian bayangkan gitu. Karena penuh dengan hati yang terluka, penuh dengan tangisan ya, penuh dengan ketidakbahagiaan, kemudian juga tekanan. Hubungan kamu cenderung jalan di tempat ya. Aku ngerasa bahwa sebenarnya sudah cukup lama. Banyak hal yang sebenarnya ingin kamu sampaikan ke dia. Dan dia pun juga sama gitu loh. Cuman kalau dilihat-lihat ya, dari segi yang paling dalam, dari segi batin yang paling dalam, dia masih mencintai kamu dan kamu pun juga sepertinya masih ada rasa sama dia. Cuman ya ini tadi, kamu orangnya jual mahal, dia orangnya gengsi. Jadi jual mahal dan gengsi menjadi satu. Alhasil tuh
Jatuhnya kayak kalian sebenarnya udah gatel nih, pengen komunikasi. Handphone nih udah pengen ngetik dia gitu loh, ya pengen chat dia. Tapi yang terjadi apa? Ya nggak dilakukan. Alhasil kalian berdua hanya bisa melihat kabar lewat updatean status aja, ya. Saling kepo, saling stalking satu sama lain, saling baper-baperan, saling panas-panasan, ya. Yang membuat hubungan ini tuh nggak ada usainya, gitu loh. Sebenarnya hubungan kalian masih sangat bisa diperbaiki sih, masih sangat bisa dipertahankan, asalkan ya kalian berdua sama-sama mau ngalah, sama-sama tidak membesarkan rasa gengsi dan jual mahal. Gitu loh. Karena gengsi dan jual mahal tuh gak cuma cewek aja, cowok pun juga ada yang seperti itu. Terus juga di sini ya aku tahu kalau batin kamu sebenarnya mengatakan ingin menyerah, ya. Karena kamu udah gak tahu harus berbuat apa lagi. Cuman ya sebenarnya kamu munafik gitu loh. Ingin menyerah, tapi di dalam hati ini masih berharap sama dia. Masih kayak rasanya tuh belum ikhlas kalau hidup ini tanpa kamu. Dan dia pun juga sama gitu loh. Seolah-olah dia bisa hidup tanpa kamu. Tapi dikit-dikit dia masih suka kepoin kamu, suka stalking kamu. Artinya apa? Ya dia masih butuh kamu. Gitu ya. Terus aku juga ngelihat sebenarnya banyak hal yang bikin kamu ngerasa kecewa sama dia, terutama masalah ketidakjujuran dan ketidakterbukaan orang ini sama kamu. Dia jujur ya, tapi jujurnya di belakang bukan di awal. Jadi sama aja. Namanya adalah pengakuan ya, bukan kejujuran. Karena kalau orang jujur itu ya sebelum dia bertindak dia berkata apa adanya. Tapi kalau orang ini enggak, setelah terjadi dia baru ngomong. Itu artinya pengakuan, jadi bukan jujur. Itu yang bikin kamu benar-benar kecewa gitu ya. Terus juga di sini sih aku melihat ya banyak sekali sepertinya luka yang kamu rasakan ya akibat kamu terlalu dalam memikirkan dia. Karena memang sejujurnya kamu tuh ketika mencintai seseorang gak setengah-setengah ya, kamu akan korbankan semuanya, kamu akan lakukan ya semuanya demi dia. Tapi terkadang ya sering sekali apapun yang kamu lakukan ya justru malah berbalik menghasilkan suatu hal yang menyakitkan perasaan kamu sendiri. Jadi jatuhnya tuh kayak sia-sia gitu loh. Tapi gak apa-apa, teruslah berbuat baik, karena kebaikan akan datang pada kamu. Karena percayalah, apa yang kamu tanam itulah yang nantinya akan kamu tuai. Jadi teruslah berbuat baik agar kamu memanen kebaikan di masa yang akan datang gitu. Oke. Aku lihat lagi ya di sini. Yang akan berusaha banget buat menghubungi kamu kembali. Aku melihat ya, kamu tuh sebenarnya masih prioritas banget ya. Prioritas banget di mata dia. Kamu masih dia sayangi. Dia masih cinta kamu. Ya. Cuman di sini aku melihat sepertinya ada kesalahpahaman yang masih belum terluruskan ya. Sehingga ya kamu sama dia berada di posisi yang saling diam ya, saling silent treatment ya. Saling tidak memberikan kata ya, dan saling tidak memberikan kabar perhatian. Tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat ya, orang ini tuh nggak kuat sebenarnya ya. Dia nggak kuat. Pengen banget jiwa ini merasa terpanggil untuk segera menghubungi kamu. Tapi ya kalau dilihat-lihat gitu loh, orang ini kayak nggak berani memulai. Entah nggak berani karena takut, entah nggak berani karena gengsi, atau mungkin ya mental dia yang belum merasa siap gitu loh. Sebenarnya sih aku melihat ya, dia masih ingin berjuang sama kamu ya, berjuang menggapai cinta ini ya, sampai benar-benar ya kebahagiaan datang pada kamu gitu loh. Cuman yang aku rasa ya
ya kalian berdua harus segera memperbaiki, meluruskan kesalahpahaman yang simpang siur ini gitu loh. Karena aku ngerasa ya dia mau menerima ya kehadiran kamu, dia mau menerima tawaran cinta kamu. Dan orang ini tuh sebenarnya bukan tipikal seseorang yang mudah mencintai ya. Jadi ya kamu itu orangnya pilihan ya. Tapi ya begitu juga ya, orang ini juga orang yang susah untuk melepaskan. Jadi setoksik apapun hubungan kalian, ya orang-orang kayak gini tuh nggak bakal bisa jauh lepas dari ikatan kamu gitu loh. Oke. Aku akan lihat ya, apa yang mau mereka katakan lewat energi malam ini ya. Bantu aku ya, buat teman-teman yang saat ini nonton video ini, bantu aku untuk fokuskan energi. Fokuskan energi adalah fokuskan kepada seseorang yang saat ini sedang kamu bayangkan ya, biar energinya bisa lebih menyentuh ke batin perasaan mereka. Ya, bantu aku fokuskan ya, fokuskan kepada seseorang yang saat ini sedang kamu bayangkan. Fokuskan kepada seseorang yang saat ini kamu pikirkan agar energinya lebih bisa terpusat ya kepada mereka yang sedang kamu pikirkan. Oke? 1, 2, 3. Ya, aku akan mulai. Fokuskan ya. Apa yang mau mereka katakan lewat energi malam ini? Apa yang mau mereka katakan lewat energi malam ini? Oke. Yang mau mereka katakan ya, sebenarnya beberapa di antara mereka tuh ada yang ngerasa capek ya, ada yang merasa lelah ya, menjalani hubungan yang tidak seindah sama apa yang ada di dalam bayangan dan pikiran kalian masing-masing gitu ya. Cuman aku melihat sepertinya beberapa di antara mereka, dia tahu cara memulai tapi mereka nggak tahu cara mengakhiri hubungan bersama kamu ini seperti apa. Karena beberapa di antara mereka nggak siap saja gitu loh apabila harus kehilangan kamu, karena terlalu berartinya kamu bagi dirinya dia gitu loh ya. Dan di sini juga ada yang masih merasakan kekecewaan, merasakan tekanan ya. Karena beberapa di antara mereka ya, mereka merasa berjuang, mereka merasa berkorban. Tapi kamu selalu menuduh dia ya, menuduh dia yang tidak-tidak. Sehingga membuat orang ini tuh kayak jadi ingin menyerah gitu loh. Dia cinta sama kamu, tapi dia ingin menyerah apabila kamu selalu menuduh dia atau berpikir tentang dia yang tidak-tidak gitu. Kita lihat lagi. Apa yang mau mereka katakan ya lewat energi malam ini. Beberapa di antara mereka ya, ada yang merasa bahagia menyambut kamu dengan sukacita ya, walaupun ada juga yang menjalani hubungan yang beresiko, hubungan yang salah, hubungan dengan penuh perbedaan ya, bisa beda keyakinan, bisa beda jarak, bisa beda usia, bisa beda status juga ya. Tapi mereka nggak munafik ya, kalau kamu adalah seseorang yang mampu membuat dia tersenyum. Karena bagi dia kamu adalah energinya, kamu adalah penyemangatnya, kamu adalah tujuan hidupnya dia. Bahkan beberapa yang sudah memiliki pasangan sah, mereka merasa kebahagiaan itu justru didapatkan di dalam diri kamu, bukan sama pasangan sahnya. Dan apa yang mereka inginkan, perhatian, kesabaran, kasih sayang ya, semua-muanya didapatkan dari kamu. Itulah yang membuat ya mereka mau menjalani hubungan walaupun beresiko bersama kamu gitu. Oke, kita lihat lagi. Apa yang mau mereka katakan lewat energi malam ini? Apa yang mau mereka katakan lewat energi malam ini? Oke. Aku bisa merasakan ya, beberapa di antara mereka tuh sebenarnya dia sudah gak tahan ya, mereka sudah tidak mampu ingin meluapkan rasa rindu dia kepada kamu. Tapi beberapa di antara mereka gak tahu cara memulai karena ada rasa gengsi,
karena ada rasa jual mahal, ya. Sehingga orang ini berusaha munafik ya di hadapan kamu, ya. Yang apa boleh jujur, ya dia kangen sama kamu, tapi dia nggak berani memulai karena rasa gengsi, karena rasa nggak percaya diri, karena rasa takut juga ada, karena beberapa di antara mereka juga ada yang melakukan kesalahan ke kamu, ya. Beberapa juga ada yang merasa ya mental dia belum siap gitu loh, karena ya mereka merasa takut apabila dia kembali tapi nanti hasilnya juga akan sama gitu loh, ya. Kita lihat lagi ya yang mau mereka katakan lewat energi malam ini. Beberapa tuh juga ada ya yang mereka merasa menyesal, tapi bukan menyesal yang menyesal aja, ini menyesal banget ya, karena ya gara-gara kehadiran dia ya hidup kamu jadi hancur, jadi berantakan, jadi depresi, jadi trauma ya, karena apa yang dia janjikan tidak sesuai dengan apa yang kamu rasakan saat ini. Sehingga aku bisa merasakan ya kalau orang ini ngerasa dosa banget, ngerasa bersalah, dan orang ini dalam waktu dekat akan berusaha buat menghubungi kamu kembali untuk meminta maaf kepada kamu ya tentang rasa penyesalan dia gitu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah nyimak readingan aku mulai dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang mau gabung di pembacaan tarot ya, yang mau konsultasi personal reading coaching, kalian bisa silahkan chat kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas. Oke, aku Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa ya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu.